Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di kisah kali ini, di mana kita akan menyelami perjalanan panjang kehidupan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kebodohan, ketimpangan sosial, dan penyembahan berhala yang mendalam. Sebuah dunia yang penuh perpecahan, namun juga menyimpan harapan yang akhirnya menemukan jawabannya dalam satu wahyu. Mari kita mulai mengenal masa lalu yang kelam ini, agar kita dapat menghargai cahaya yang datang dengan Islam. Kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam menggambarkan kehidupan suku-suku yang saling berperang, penyembahan berhala, dan ketimpangan sosial, hingga munculnya tanda-tanda perubahan besar. Diceritakan tentang para Hanif yang mencari kebenaran, kegelisahan rohani masyarakat, dan keruntuhan moral dunia saat itu. Di bawah langit yang membara dan di atas pasir yang tak mengenal ampun, terbentanglah sebuah tanah tua, Jazirah Arab. Sebuah wilayah tandus yang dibakar matahari, di mana angin gurun meniupkan kisah-kisah darah dan kehormatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di negeri ini, sebelum risalah langit turun dari Gua Hira, manusia hidup seperti debu yang ditiup angin, tercerai, terombang-ambing, dan saling memerangi. Dunia tanpa kesatuan. Jazirah Arab terbagi ke dalam berbagai wilayah. Hijaz di barat, Najd di tengah, Yaman di selatan, dan Syam di utara. Tapi batas-batas itu tidak ditentukan oleh peta, melainkan oleh pedang dan kehendak kabilah. Tidak ada satu kerajaan yang menguasai seluruh tanah Arab, yang ada hanyalah suku demi suku, kabilah demi kabilah, yang hidup dan mati mempertahankan nama serta kehormatan. Kehidupan dijalani dalam naungan kabilah. Seseorang tidak dikenal dari wajahnya, hartanya, atau agamanya, tetapi dari nama kabilahnya. Kabilah adalah rumah, pelindung, dan nyawa. Setiap kabilah memiliki pemimpin yang disegani, penyair yang memuliakan, dan pejuang yang ditakuti. Suku Quraisy mendominasi kota Mekah, Bani Tamim berkuasa di dataran Najd. Aus dan Hazraj menghuni Yathrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah. Bani Bakar dan Taglib memerintah di utara. Di antara mereka, konflik dan permusuhan menjadi hal yang biasa. Perang tak perlu alasan besar. Terkadang, hanya karena seekor unta yang dilepaskan di wilayah yang salah, dua kabilah dapat saling memerangi selama puluhan tahun. Perang yang mengabadikan luka. Salah satu perang paling terkenal adalah Perang Basus, yang berlangsung selama hampir 40 tahun. Penyebabnya, seekor unta betina milik wanita tua bernama Basus dibunuh oleh orang dari kabilah saingannya. Harga seekor unta dibayar dengan darah ratusan pria dan kehancuran dua kabilah besar. Begitulah dunia jahiliyah. Kehormatan lebih tinggi dari nyawa. Darah dibalas darah, dendam diwariskan seperti warisan tanah dan ternak. Bahkan jika dua anak muda dari suku yang bermusuhan jatuh cinta, cinta itu tetap harus dikorbankan demi nama kabilah. Di pasar-pasar dan medan laga, penyair memainkan peran penting. Mereka bukan hanya penulis kata indah, tetapi pengabad cerita. Mereka memuji kehebatan sukunya dan mencela musuh-musuh mereka. Dalam satu bait syair bisa terkandung ajakan perang. Dalam satu kasidah bisa tertanam benih perselisihan. Seorang penyair seperti Imru Al-Qais bukan hanya dikenang karena syair cinta dan ratapan, tapi juga karena puisinya menjadi panji kebanggaan sukunya. Puisi begitu berkuasa sehingga bisa mengguncang harga diri seluruh kabilah. Mekah, kota suci di tengah kekacauan. Di tengah kegaduhan yang merata di seluruh jazirah, berdirilah Mekah. Kota ini bukan yang terbesar, bukan yang terkaya, tetapi menjadi pusat ziarah karena di dalamnya berdiri Ka'bah. Ka'bah kala itu bukan tempat menyembah Tuhan yang esa, melainkan rumah bagi ratusan berhala. Namun, keberadaan Ka'bah menjadikan Mekah sebagai kota netral. Disinilah suku-suku menanggalkan senjata saat musim haji jahiliyah. Suku Quraisy yang menjaga Ka'bah menikmati kekuasaan spiritual dan ekonomi. Mereka menampung peziarah, mengatur perdagangan, dan memegang hak-hak khusus seperti sikaya, penyediaan air untuk peziarah, dan rifada, penjamuan makanan. Karena posisi ini, Quraisy menjadi salah satu suku paling terpandang, tetapi itu tak berarti mereka jauh dari konflik. Dalam sejarah, Quraisy juga pernah terlibat dalam Perang Fijar, perang yang terjadi meski dalam bulan suci ketika darah seharusnya tidak ditumpahkan. Perang ini melibatkan banyak suku dan bahkan menyentuh hati seorang anak muda bernama Muhammad bin Abdullah yang kelak membawa risalah kebenaran. Sistem sosial yang kejam tapi teratur. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki sistem sosial yang keras namun teratur. Di atas ada para bangsawan dan pemuka kabilah. Di tengah adalah para pedagang, peternak, dan penyair. Di bawah ada para budak tanpa perlindungan suku.
Siapa yang tak punya suku ibarat daun kering di padang pasir, mudah diinjak dan dilupakan. Dalam dunia yang penuh permusuhan ini, siapa yang kuat akan dihormati. Harta dan keberanian jadi ukuran martabat, tapi keadilan bukan untuk semua. Seorang bangsawan bisa membunuh budak tanpa dihukum, tetapi sebaliknya akan membawa dendam panjang bagi keluarga si budak. Meski demikian, masyarakat Arab juga menjunjung nilai-nilai seperti keberanian, kemurahan hati, perlindungan tamu, dan kesetiaan. Seorang lelaki bisa dianggap mulia karena menampung tamu asing di tendanya, atau karena membalas dendam demi saudaranya yang dibunuh. Di balik kekacauan ada harapan. Dalam badai kekacauan ini, ada sebagian yang mulai merasa gelisah. Mereka melihat darah yang terus mengalir, dendam yang tak kunjung padam, dan syair yang berubah menjadi peluru kebencian. Di antara mereka, ada yang mulai bertanya, adakah jalan lain selain membunuh dan dibunuh? Beberapa dari mereka mulai menjauh dari kehidupan kota dan suku, memilih menyendiri di pegunungan dan gua-gua, merenung tentang makna hidup. Mereka belum menemukan cahaya, tetapi mereka tahu bahwa kegelapan ini tak bisa berlangsung selamanya. Di tengah padang pasir yang luas dan langit yang tak henti menyingat, manusia Arab pra-Islam mencari makna dalam bentuk yang bisa disentuh, batu, kayu, pohon, dan bintang. Kehausan spiritual yang lama tak terpenuhi akhirnya menumbuhkan pohon keyakinan yang bengkok. Mereka memahat Tuhan mereka sendiri, memikulnya di punggung saat bepergian, dan membuangnya ketika sudah tak berguna. Dunia berhala di sekitar Ka'bah berdiri lebih dari 360 berhala, masing-masing mewakili kabilah, kepercayaan, dan bahkan perasaan mereka. Hubal, berhala terbesar, diposisikan di dalam Ka'bah dan dijadikan dewa utama oleh suku Quraisy. Ia terbuat dari batu merah dan memiliki tangan dari emas. Jika tangan itu patah, mereka menggantinya. Bagi Quraisy, mengganti tangan Tuhan adalah urusan yang biasa. Lata, Uzza, dan Manat adalah 3 dewi yang sangat dipuja. Lata di Taif, Uzza di antara Mekah dan Taif, dan Manat di Kudaid. Ketiganya disebut sebagai putri-putri Allah dalam keyakinan jahiliyah. Mereka disembah oleh berbagai suku dengan sesajen, nanyen, bahkan darah. Anehnya, manusia Arab meyakini bahwa mereka terlalu hina untuk berdoa langsung kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya telah dikenal secara samar dari warisan. Mereka menganggap berhala sebagai perantara penghubung antara langit dan bumi. Mereka berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ka'bah, rumah Allah yang tercemar. Ka'bah, rumah tua yang dahulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail untuk menyembah Tuhan yang Esa, kini menjadi tempat peziarahan terbesar dalam peribadatan jahiliyah. Setiap tahun berbagai suku datang membawa berhala dan sesaji. Mereka bertawaf sambil telanjang, menyanyikan pujian bagi Tuhan-Tuhan mereka, dan menyembelih hewan dengan menyebut nama selain Allah. Mereka percaya bahwa berhala-berhala itu bisa mendatangkan rezeki, menyembuhkan penyakit, melindungi dari bahaya, bahkan menentukan nasib. Mereka melempar undian dengan anak panah di depan Hubal untuk mengambil keputusan penting seperti apakah akan menikah, berdagang, atau berperang. Ka'bah yang dahulu suci kini menjadi pusat perdagangan spiritual. Quraisy memonopoli ziarah dan mendapat untung dari para peziarah yang membeli berhala, kurban, dan persembahan. Perdagangan dan agama menyatu dalam wajah yang kelam, agama-agama yang tersisa. Namun, tidak semua orang di Jazirah Arab menyembah berhala. Beberapa kabilah mengikuti agama-agama Samawi yang tersisa dari masa lalu. Di Yaman dan Najran, terdapat komunitas Nasrani yang dipengaruhi oleh ajaran Kristen Timur. Mereka memiliki gereja, pendeta, dan salib. Namun ajaran mereka telah bercampur dengan tahayul dan ritual lokal. Sebagian dari mereka mengakui Isa hingga menuhankannya, dan ajaran tauhid menjadi kabur. Di kota Yatrib, Madinah, tinggal komunitas Yahudi yang kuat. Mereka berasal dari pengungsian panjang sejak kehancuran Baitul Maqdis, dan percaya kepada Taurat dan kenabian Musa. Namun mereka juga hidup dalam suku, memiliki konflik politik, dan kerap mencampur ajaran mereka dengan kepentingan duniawi. Banyak dari mereka memandang rendah orang Arab yang mereka anggap ummi, orang-orang buta huruf dan jauh dari wahyu. Ada pula segelintir orang-orang Hanif, orang-orang yang menolak penyembahan berhala dan mencari ajaran Ibrahim yang murni. Mereka tidak menyembah berhala, tidak memakan bangkai, dan tidak melakukan praktik-praktik jahiliyah. Tokoh seperti Zaid bin Amr bin Nufail berkelana ke negeri-negeri jauh mencari agama yang lurus. Namun pulang dengan hati kecewa. Ia menolak Yahudi dan Nasrani karena menyimpang dan tetap bertahan menyembah Allah yang Esa sendirian. Zaid berkata dalam syairnya,
Aku berserah diri kepada Tuhan Ibrahim dan aku tidak menyembah Lata, Uzza, atau Manat, meski semua orang menundukkan wajah kepada mereka. Ritual-ritual yang mencemari. Agama di zaman jahiliyah lebih sering tampak dalam bentuk ritual kosong dan sesajen daripada pencarian spiritual sejati. Mereka menyembelih kurban di depan batu, mengikat pohon dengan tali sebagai lambang keberkahan, bahkan menyembah matahari dan bintang. Di musim kering, mereka menari dan menjerit memanggil hujan, membawa anak kecil ke gunung, dan menyiksa hewan sebagai persembahan. Beberapa kabilah bahkan melakukan tatayur, mencari pertanda dari burung terbang. Jika burung terbang ke kiri, itu pertanda buruk. Ke kanan, pertanda baik. Keputusan hidup dan mati, dagang dan nikah ditentukan oleh arah sayap seekor burung. Ada pula tradisi aneh seperti buhaira, unta yang tidak boleh ditunggangi karena dianggap keramat. Semua terkait dengan nazar dan sesajen yang dijadikan aturan baku tanpa dalil, kekosongan yang tak disadari. Masyarakat jahiliyah tampak penuh kepercayaan dan ritual, namun di dalamnya kosong. Tuhan-tuhan batu tidak bisa menjawab doa mereka. Berhala-berhala itu diam saat mereka menangis, mereka menyembelih, bernazar, dan bertawaf, tapi jiwa mereka tetap haus. Dalam kehausan itu, sebagian mulai merasa bahwa ada yang salah. Mereka melihat bahwa semua ini hanya rutinitas tak bermakna, bahwa darah ditumpahkan, anak dikorbankan, dan harta dihabiskan untuk sesuatu yang tidak membalas. Tapi karena semua orang melakukannya, mereka pun terus ikut. Beberapa penyair bahkan menyindir agama yang dianut kaumnya sendiri. Berhala kami terbuat dari batu, kami memahatnya sendiri lalu menyembahnya, dan jika kami lapar, kami memakannya. Dikutip dari syair Arab jahiliyah, harapan dalam kekaburan. Di tengah kekaburan ini, cahaya belum tampak, tapi harapan mulai terbit. Masyarakat mulai jenuh pada ritual-ritual tanpa ruh. Para pencari kebenaran semakin banyak yang meninggalkan penyembahan berhala, mencari Tuhan yang tak tampak oleh mata, tapi dirasakan oleh hati. Mereka tak tahu bahwa tak lama lagi, dari gua di Jabal Nur, akan datang wahyu pertama. Wahyu yang akan menghapus tuhan-tuhan batu, menundukkan para pemuka kabilah, dan menyatukan jazirah yang lama terpecah. Demikianlah perjalanan kisah kita kali ini. Dari kegelapan jahiliyah menuju terang Islam, sebuah perubahan besar yang dimulai dengan satu wahyu di Gua Hira. Perjalanan yang mengajarkan kita pentingnya kesadaran spiritual, perubahan diri, dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih mendalami hakikat hidup dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan kebenaran. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan berbagi, agar lebih banyak yang bisa mengambil pelajaran dari perjalanan sejarah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.